setiap tempat tempat umum juga sudah disediakan beberapa jenis dan macam tempat sampah. Dan maka dari itu kami mengajak kakak-kakak agar selalu menjadi kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sesuai kemasan agar menjadi orang bijak. Dan lingkungan pun akan tetap bersih dan tidak tercemar. Dari kelompok pemilih akan menjelaskan proses kedua. Sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Apabila dibiarkan, sampah plastik di bumi kita akan semakin berkumpul. Nah, tujuan kami mendesain poster ini adalah untuk mengajak kakak-kakak semua agar lebih bijak dalam menggunakan plastik. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah kita dapat menghindari penggunaan sedotan plastik, kita dapat membawa kantong belanjaan sendiri ketika berbelanja, dan kita dapat membawa kotak makanan ataupun minuman sendiri ketika bepergian. Hal sederhana yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan. Bapak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bagus Alifian Putra Setiawan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Sugianto. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Pak, izin saya bertanya ya Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana pengolahan sampah di sekolah ini ya Pak? Ya, pengolahan sampah di sekolah ini kan banyak sampah yang belum dikelola dengan baik. Pengelolaannya belum optimal. Anak sebetulnya kita sebagai warga sekolah, tidak hanya pada anak tetapi semua warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru maupun komite dan seterusnya, itu harus memikirkan bagaimana pengelolaan sampah itu bisa dilaksanakan secara efektif dan tepat guna dan punya kemanfaatan, tidak hanya sekedar sebagai sampah saja, tetapi barang-barang yang tidak terpakai itu bisa punya nilai, ya bisa bermanfaat. Nah, itu perlu penanganan yang lebih baik. Nah, terutama yang saya amati itu yang terutama di depan kelas itu ya. Itu kemarin itu sampah menumpuk sampai 1 minggu. Nah, tidak distorkan di bank sampah. Nah, sebaiknya ya anak punya pemahaman, karena kalau menumpuk terlalu lama itu kan yang pertama tidak sedap dipandang mata. Kamu risih enggak kalau melihat sampah? Ya. Nah, kalau risih ya mestinya kita lakukan tindakan diserahkan atau dikirimkan ke bank sampah, kan ada. Terus yang kedua, banyak saya temukan itu anak menaruh sampah tidak sesuai spesifikasinya. Di kolong, misalnya di kolong meja gitu. Bukan, kalau yang anorganik sama organik itu kan sendiri-sendiri. Nggak ada pisah gitu. Nah, pemilahan sampah itu penempatannya kurang, itu terjadi pada anak, ya kan. Jadi seharusnya kalau anorganik ya ditaruh nih anorganik, ojo dicampur. Nah, agar nanti tidak repot nih di bak sampah sana yang mengambil, ya kan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, perwakilan dari kelompok Boboiboy. Ya. Saya izin bertanya kepada Bu Amita. Yang pertama, apakah poster yang dibuat dalam program P5 efektif untuk mengurangi sampah plastik di sekolah? Ya, menurut saya poster yang sudah kalian buat ya, siswa-siswi kelas 10 itu merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi sampah plastik di SMA 170. Karena di dalam poster itu kan ada ini ya, kalimat-kalimat ajakan ya. Jadi nantinya baik kelas 10, 11, 12 dan seluruh warga SMA 170 dengan membaca tulisan yang ada di dalam poster itu akan membangkitkan kesadarannya ya untuk semakin bijak dalam menggunakan plastik, membuang sampah pada tempatnya, anorganik, organik ya harus sesuai. Ya, saya rasa itu poster merupakan salah satu solusi alternatif ya untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan SMA 170 agar terlihat bersih, rapi ya, karena sekolah kita kan sudah cukup hijau ya, banyak pepohonan,
tanaman beraneka ragam. Jadi ya memang harus dikurangi sampah plastiknya, dan salah satunya adalah dengan pembuatan poster tersebut yang ditempel-tempel di lingkungan sekolah kita SMA 170. Ya, itu pendapat saya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Boboiboy akan mewawancarai kakak. Kakak bernama? Saya Anggita Wulandari. Kakak? Windy Triantika. Saya akan bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya? Dengan cara mengingatkan kalau misal ada orang yang membuang sampah sembarangan, dan mungkin bisa diingatkan dengan cara yang baik kalau membuang sampah itu bisa menyebabkan hal-hal yang negatif, mungkin kayak banjir dan lain-lain. Itu aja. Bagaimana cara untuk mengurangi sampah di SMA 170? Dengan cara mendaur ulang agar sampah itu dapat dijadikan apa ya, barang-barang yang lebih bermanfaat lagi. Udah itu aja. Sebelumnya saya Rika dari 11 IPA 1. Ya, saya mulai boleh izin bertanya Kak dan mengganggu waktunya sebentar. Untuk bank sampah itu di SMA 1 Jekulo itu dijadikan apa atau dikemanakan ya? Apakah didaur ulang atau dijual lagi? Oke, cara kerja dari bank sampah di SMA 1 Jekulo itu dari per kelas dikasih karung. Nah, nanti dipilah-pilah sampahnya yang botol plastik. Sebelumnya juga kalau ada airnya dibuang dulu, lalu distorkan ke bank sampah dan nanti ada pengepul yang datang lalu dijual kembali.